Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Duga Dendi. Pada hari ini, dengan semangat berbagi, saya ingin berbagi ilmu dan informasi kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya yang di dalam melakukan penelitian, baik skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi bagaimana mengevaluasi model pengukuran ya, dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan software LISREL. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, ketika kita ingin menganalisis ya, data-data setelah kita menyebarkan kuesioner, kemudian kita sudah mendapatkan datanya. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita melakukan measurement model atau pengukuran model. Ya, di video saya sebelumnya ada tutorial mengenai tutorial LISREL ya dalam uji hipotesis. Kemudian ada juga tutorial good test of fit ya. Jadi sebelum kita uji hipotesis ada good test of fit. Nah, sebelum good test of fit, di video kali ini saya akan berbagi mengenai pengujian validitas dan reliabilitas. Ya. Apa tujuannya? Jadi, dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan agar dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori atau CFA, Confirmatory Factor Analysis, didapatkan data yang valid dan reliable. Ya, dengan kata lain, pengujian ini digunakan untuk melakukan pengukuran model untuk menggambarkan sebaik apa aspek-aspek dan indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua analisis. Yang pertama analisis validitas dan analisis reliabilitas model pengukuran. Nah, saya coba akan menjelaskan satu persatu dan nanti kita akan praktek secara langsung. Yang pertama, analisis validitas model pengukuran. Nah, di sini, di dalam analisis validitas model pengukuran, ya, dilakukan pemeriksaan terhadap t-value dan loading factor. Nah, suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk atau variabel laten jika t-value lebih besar sama dengan 1,96 dan mempunyai loading factor di atas 0,5 dan atau juga diharapkan lebih besar sama dengan 0,7. Jadi 0,5 bisa dan lebih baik diharapkan 0,7. Nah, itu yang pertama mengenai analisis validitas model pengukuran. Kemudian kita lanjut analisis reliabilitas model. Nah, di dalam analisis reliabilitas model ya yang bertujuan untuk menentukan konsistensi pengukuran indikator-indikator dari suatu variabel laten. Nah, pengukuran analisis reliabilitas model itu ada dua. Ya, kita menghitung construct reliability atau CR dan variance extracted atau VE ataupun juga bisa kata average variance extracted. Nah, itu di dalam analisis reliabilitas model. Kemudian di dalam analisis reliabilitas model ini ada dua juga pengukuran. Kalau tadi validitas kita ditentukan dua ya, t-value dan standar loading factor. Nah, di dalam reliabilitas ada dua juga nih. Kita menghitung CR ya, mengukur tingkat reliabilitas yang diharapkan nilai CR-nya di atas sama dengan 0,7 ya, atau di antara 0,6 sampai 0,7 masih bisa diterima ya, di mana validitas masih diterima dengan catatan nilai validitas dari indikator menunjukkan hasil yang bagus. Oke, kemudian yang kedua yaitu average variance expected. Nah, di mana nilai AVE yang dapat diterima minimal di atas 0,5, di atas sama dengan 0,5. Nah, ini adalah berikut rumusnya. Nanti kita akan praktek secara langsung. Ini rumus dari CR, Construct Reliability. Kemudian ini adalah rumus dari variance extracted. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai secara langsung. Saya sudah menyiapkan data yang kita akan sama-sama uji validitas dan reliabilitas. Oke, ya, kita langsung masuk. Ini adalah data dari, sebentar, saya akan sharing. Oke,
Ini adalah data, saya ambil contoh sebagai salah satu contoh, satu variabel disertai dengan indikator. Ini adalah variabel organizational justice atau OJ, saya singkat seperti ini. Dan di sini kita akan menentukan tingkat validitas dan kita akan menguji validitas dan reliabilitas dari variabel ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu bisa praktek secara langsung. Ini saya sebagai contoh saja, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua. Ini data misalkan sudah ada, saya masukkan dulu di dalam SPSS, ataupun di Excel, kemudian dipindahkan SPSS, nggak jadi masalah. Kemudian kita buka list relnya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya buka list rel. Oke, Bapak Ibu bisa membuka list relnya. Kemudian kita import data SPSS yang tadi, ataupun dari Excel Bapak Ibu, kemudian dipindahkan ke SPSS, kemudian baru kita import ke dalam list rel. Oke, kita cari data yang tadi, yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang ada di SPSS. Sebentar. Kita ambil datanya SAF. Kemudian kita kasih nama saja. Oke, ini data yang sudah diimpor dari SPSS, kita masukkan ke dalam list rel. Kemudian langkah selanjutnya, ya, kita pilih, kita pilih define variables. Ya. Ini kita blok semuanya. Kemudian variable type-nya kita pilih continuous. Kemudian apply to all. Oke. Habis itu kita klik oke. Jadi continuous semua datanya. Kemudian lanjut, kita pilih statistik. Kemudian output option. Nah, di sini kita pilih covariance save to file. Nah, di sini sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama di video saya sebelumnya, tutorial list rel. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masukkan rumusnya, jadi rumus sintaks ini harus sama ya. Jadi dia mengambil data dari yang mana. Ini kita kopas, kita copy, ya, atau Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Ya, copy paste. Kemudian kita klik OK. Oke, playlist muncul. Habis itu kita kemudian masukkan syntax only. Kita klik file, new, syntax only. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Ini sudah saya buat. Ya, kemudian kita pindahkan. Ya, model confirmation faktor OJ, ya, X1 sampai X8, karena tadi X1 sampai X8. Ya, indikatornya. Kemudian covariance metric ini harus sama yang tadi ya, makanya saya kopas di sini. Ya. Kemudian latent variable OJ, sample size 200, ya. Relationship X1 sampai X8 sama dengan OJ, ya. Berarti OJ ini terdiri dari X1 sampai X8, indikator 1 sampai dengan 8. Option SSSC, path diagram, and out program. Oke, rumusnya sudah semuanya, baru kita di sini klik yang lagi-lagi run list rel. Kita klik aja OJ, save. Oke, ini kita udah ketemu, saya coba besarkan. Oke, ini kita pilih t-value ya Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa print screen, ya. Print screen, terus pindahkan ke Paint, nanti tinggal di crop aja. Ya. Ini tinggal di select, tinggal di crop. Oke, ini yang kita pindahkan ya Bapak Ibu. Pindahkan ke sini. Ya, ini saya sudah buat, saya sudah pindahkan. Ini t-value. Kemudian lanjut lagi kita pilih yang standardized solution. Jadi ada dua, sebenarnya kuncinya ada dua. Bapak Ibu pilih yang t-value, pindahkan, kemudian standardized solution sama print screen, pindahkan lagi ke Paint. Ya, ini standardized solution, isinya adalah loading factor ya Bapak Ibu ya. Ini loading factor, ini yang kita butuhkan sama t-value yang tadi. Kita butuhkan. Oke,
Oke, ini kita crop, kita Ctrl A, ya. Ini kita Ctrl A, kita blok semuanya. Kemudian kita Ctrl C atau copy, kemudian kita pindahkan. Ya, ini saya sudah pindahkan. Standardized solution. Oke, jadi kita udah ada datanya nih, Bapak Ibu sekalian, t-values dan standardized solution. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung nih sama-sama. Ya, kita uji validitas dan reliabilitasnya dari model ini. Nah, yang pertama yaitu saya bikin kesimpulan di sini, ya. Dari kedua analisis validitas terhadap output, diperoleh kesimpulan awal bahwa hasil estimasi muatan faktor dari model adalah baik dan valid. Kenapa bisa baik dan valid? Nah, tadi validitas ditentukan nilai t-value-nya lebih besar dari 1,96, ya, dan nilai loading factor-nya yaitu di atas sama dengan 0,5. Kita lihat tuh di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat t-value dulu. Nah, t-value-nya adalah di atas 1,96 semuanya ya. 15, 16, 13. Berarti ini valid semuanya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat dari standardized loading factor-nya. Di atas 0,5 atau enggak? Ya, di atas sama dengan 0,5 atau enggak? Ternyata di atas semuanya. Berarti data ini ya, ini valid ya. Valid semuanya. Nah, kemudian bagaimana dengan reliabilitasnya? Jadi kalau misalnya ada yang pertanyaan, bagaimana kalau tidak valid? Nah, kita lakukan respesifikasi model. Kita bisa buang, ya. Ya, kita bisa buang. Kemudian bagaimana reliabilitasnya kita menghitung? Nah, reliabilitas tadi ada dua model perhitungan ya. Ada construct reliability dan average variance extracted atau VE, AVE, nggak jadi masalah. Nah, apa yang kita butuhkan? Nah, tadi ada rumusnya nih. Di dalam kita menghitung construct reliability ada rumusnya. Ini rumusnya Bapak Ibu sekalian. Ya, construct reliability ya sama dengan nilai loading factor. Ini ada loading factor, ya, jumlah loading factor kemudian dikuadratkan dibagi dalam kurung jumlah loading factor dikuadratkan plus error. Ya, plus error variance indicator. Nah, konsep reliability yang bagus adalah di atas sama dengan 0,7. Kita hitung Bapak Ibu sama-sama. L ini adalah loading faktornya, kemudian E ini adalah error-nya. Nah, dari L kita lihat, kita ambil dari standardized solution ya. Makanya tadi saya bilang kuncinya adalah kita ambil t-value dan standardized solution. Nah, di dalam konsep reliability kita hitung, kita ambil data L dan kita ambil data E. E itu error, L itu loading factor-nya. Kita ambil semua, kita pindahkan 0,87 sampai 0,85. Ya, 0,87 sampai 0,85. E itu error, itu ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. 0,24 sampai 0,27 pindahkan. Ya, 0,24, 0,27. Kemudian kita bikin L kuadrat. Jadi Bapak Ibu bisa bikin di Excel ya supaya langsung ini saya sudah pindahkan dari Excel, kemudian saya pindahkan ke Word. L kuadrat berarti 0,87 tinggal dikuadratkan saja. Jadi ini semuanya dikuadratkan, pindahin ke sini ya. Dikuadratkan. Nah, kemudian kita cari total ya, total. Kita sum total L ini semuanya, kemudian total error, kemudian total loading yang sudah dikuadratkan. Kita bikin dulu total. Ya. Kemudian L kuadrat. Ya. L kuadrat total. Kemudian di sini ada CR dan VE. Nanti ini awalnya kita nggak tahu, tapi nanti kita akan memakai rumus. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mengetahuinya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, yang pertama-tama kita akan bahas construct reliability. Nah, nilai construct reliability didapat dari, ya kalau kita lihat di sini, loading indicator, jumlah loading indicator dikuadratkan. Berarti jumlah loading indicator, nih 6,81 ini kan, kemudian Bapak Ibu kuadratkan, ya ketemunya 46,38. Jadi berbeda ya. Ini ditambah kemudian dikuadratkan, ini L kuadrat. Nah, berbeda sama ini.
loadingnya dikuadratkan dulu baru ditambah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, di sini jumlah loading ya jumlah loading factor kemudian dikuadratkan. 6,81 ini dikuadratkan ketemunya 46,38. Dibagi sama ya, ini 46,38 ditambah jumlah dari error 2,21 ini. Jumlah error variance indicator 2,21. Ketemu 0,95, berarti construct reliability-nya bagus ya, Bapak Ibu sekalian, cukup bagus, di atas sama dengan 0,7. Lanjut, kita menghitung, ada lagi yang kedua, perhitungan yang kedua, yaitu nilai dari average variance extracted atau variance extracted. Ya. Nah, di sini rumusnya yaitu jumlah loading indicator yang dikuadratin. Ya. Kalau yang tadi lihat ya perbedaan, ini dijumlah dulu baru dikuadratin. Kalau yang ini dikuadratin dulu baru dijumlahin. Ya. Berarti yang ini, Bapak Ibu, L kuadrat ini, ya, ini dikuadratkan semuanya, baru ditotalin, ketemunya 5,80. Ya, hati-hati Bapak Ibu. 5,80 dibagi, ini sama 5,80 ditambah jumlah dari error 2,21 yang ini. Ketemu nilai AVE atau VE itu 0,72. Berarti variance extracted-nya cukup bagus ya, di atas sama dengan 0,5. Nah, dari hasil perhitungan terlihat semua, artinya reliabilitas dari variabel ini adalah baik ya, Bapak Ibu. Nah, oke, mungkin itu dari saya mengenai video measurement model ya, validitas dan reliabilitas model pengukuran. Kita menguji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan LISREL. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menyusun penelitiannya. Terima kasih dan salam akademia.